Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 ya, ma yalzamul mustahadota fi'luhu idza aradatis shalah. Apa yang harus dilakukan mustahadoh, perempuan yang istihadoh ketika akan sholat? Yang pertama, membersihkan farjinya. Yang kedua, menyumbat farjinya, wajib. Yang kedua, wajib menyumbat farjinya dengan sesamanya kapas atau kain yang berwarna putih seperti tisu, ya, apapun yang berwarna putih yang sekiranya memenuhi 2 syarat berikut, yaitu tidak menyakitinya, sumpelan atau sumbatannya itu tidak menyakitinya, dan yang kedua, dia tidak dalam keadaan berpuasa. Kalau sedang berpuasa, sedang istihadoh, maka tidak apa-apa, tidak menyumbat terlebih dahulu, karena memasukkan sesuatu ke dalam salah satu lubang, ya kan, yang bersumber langsung ke jauh ke perut. Memasukkan sesuatu ke jauh atau lubang yang bersambung langsung ke perut itu dapat membatalkan puasa. Maka kalau sedang istihadoh lalu sedang puasa, apalagi kalau di bulan Ramadan, puasanya nggak bisa ditinggal ya, harus puasa. Kalau seumpama di selain bulan Ramadan pengen puasa sunnah misalnya, tapi kita keadaan istihadoh yang deras yang harus disumbat, kamu daripada misalnya ya, kamu memilih untuk tidak berpuasa karena pengen saat sholat disumbat misalnya. Tapi kalau di bulan puasa terjadinya, maka tidak boleh menyumbat karena dapat membatalkan puasa. Kemudian syarat ketiga, memang membutuhkan untuk menyumbat. Ya, kalau dirasa tidak butuh, seperti misalnya istihadohnya tidak deras, bahkan mengalirnya darah itu tidak terasa. Ya, dan memang selama bergerak itu tidak ada pergerakan yang mengalir seperti menetes ya atau mengucur deras, tapi tiap kali dicek ada gitu ya, maka tidak perlu disumbat. Kemudian setelah disumpel menggunakan pembalut ya. Menggunakan pembalut ada 2 syarat. Yang pertama, butuh untuk menggunakan pembalut ya. Dengan gambaran disumpel itu belum cukup, maka harus didobel dengan pembalut. Yang kedua, tidak menyakiti. Dengan dia mengenakan pembalut itu tidak menyakitinya. Wahal yakfi lan anatah nyukupi.
Opo al-iktisoru ngeringkes alal asbi ing atase blebet. Wahal yakfilan anata nyukupi opo al-iktisoru ngeringkes alal asbi ing atase blebet. Apakah hanya mengenakan pembalut saja sudah cukup? Gimana kalau tidak disumpel ya? Tidak, farjinya tidak disumpel dengan kapas atau dengan tisu, tapi langsung pakai pembalut, apakah sudah cukup? Al jawabu utawi jawabane iku na'am nggih. Yakfi nyukupi opo al iktisoru ngeringkes alal asbi ing atase blebet. In mana'a lamun bisa nyegah opo asbi ad-dama ing getih. Wa tamadahu lan tetanggenan ing qaul sapa ar-Romliyu Imam Romli. Jawabannya ya, cukup hanya mengenakan pembalut jika memang dapat mencegah keluarnya darah. Hal tersebut merupakan pendapat dari Imam Romli. Kalau memang ukurannya itu istihadohnya tidak sampai deres banget, yang kamu itu pakai pembalut yang bersih cukup gitu ya. Selama sholat, selama wudhu, menutup aurat, berjalan ke musola misalnya, atau seumpama pada saat istihadoh itu pengennya jamaah ya, selama menunggu imam itu tidak ada darah yang mengalir keluar ya. Karena kan sebenarnya yang membatalkan puasa adalah keluarnya ya, keluarnya sesuatunya itu, keluarnya darah istihadohnya. Kalau memang dirasa yakin tidak akan keluar sampai selesai sholat, maka nggak apa-apa, nggak pakai sumpel ya, nggak disumpel kapas. Ya ini teori ya, teorinya sepanjang ini. Kalau teknisnya gimana? Berarti kalau istihadoh udahlah sumpel aja gitu ya. Entah deras atau tidak gitu, mengantisipasi kalau tiba-tiba darahnya itu deras. Robi'an kang kaping papat. Robi'an ing dalem kang kaping papat anta tawaddoa yenta, bisa juga menjadi khobar ya ini. Robi'an iku kang kaping papat anta tawaddoa utawi yen tawudu sopo mustahadoh ba'da dukhuli waqti sholati ing dalem sakwise melebune waktu sholat. Yang keempat yang harus dilakukan perempuan mustahadoh sebelum sholat ya adalah wudu setelah masuknya waktu sholat ya, wudu setelah masuknya waktu sholat. Ketika memang sholatnya itu sholat yang fardu, maka wudunya dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Wala yajuzulan ora wenang opo anta tawaddoa yen ta wudu sopo mustahadoh qabla dukhuli waqti sholati ing dalem sadurunge mlebune waktune sholat. Li annaha karena teman setuhune mustahadoh iku taharatu daruratin, sesuci darurat. Dan tidak boleh wudu sebelum masuknya waktu sholat, karena orang yang istihadoh itu sesucinya, toharohnya, berwudunya itu berwudu yang darurat. Gage wudu, wudunya itu waktunya dipersempit saat sudah masuk waktu sholat supaya apa? Supaya segera cepet-cepet nutup aurat, cepet-cepet sholat itu. Sebab bersucinya ini darurat, takutnya dalam rentang waktu dia dalam keadaan suci itu hadasnya keluar lagi, karena kan dia sedang dalam keadaan daimul hadas ya. Khomisan
iku kang kaping 5 al mualatu utawi khomisan iku ing dalem kang kaping 5 al mualatu utawi nuli-nuli bainal kulli ing dalem antarane sekabehane. Yang kelima, terus menerus berkesinambungan antara semua langkah ya, baik dari mulai langkah pertama sampai langkah keempat itu harus terus menerus, nggak boleh disela-selai. Habis bersihin farji langsung disumpel, habis disumpel langsung pakai pembalut, setelah pakai pembalut langsung wudhu ya. Fatajibu mangka wajib opo al mubadaratu age-age bil hashwi kelawan nyumpel ba'da ghuslil farji ing dalem sakwise mbasuh farji. Fal mubadaratu mangka utawi age-age ba'da dalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono hashwi ing dalem sakwise mengkono-mengkono hashwi iku bil asbi kelawan nganggo blebet. Fal wudu'i nuli wudu, fasolati nuli solat. Bahkan wajib untuk menyegerakan diri, buru-buru ya, cepat-cepat saat menyumpal, menyumbat. Setelah membasuh farji, selesai membasuh farji segera disumpel karena kan balik lagi keadaannya tadi darurat, sedang daimul hadas. Takutnya kalau tidak langsung disumpel keluar lagi harus dibersihkan lagi. Kalau begitu nantinya kan dari awal lagi ya tahapannya. Setelah menyumpel segera mengenakan pembalut, setelah itu segera wudhu dan segeralah sholat. Makanya memang kalaupun sedang deras sekali dan kalau mau ikut jamaah tapi kok jamaahnya lama misalnya ya, imamnya belum datang ya, tidak mengapa tidak jamaah dulu gitu ya. Atau jamaah maksudnya tidak jamaah dengan musola atau masjid yang memang menunggu imamnya butuh waktu, bisa berjamaah dengan jumlah yang kecil gitu ya, karena butuh cepet-cepet sholat. Kecuali kalau daimul hadasnya itu yang tidak mengalir deras, masih bisa digunakan untuk menunggu tanpa mengeluarkan ya, maka tidak apa-apa kalau memang ingin jamaah di masjid atau di musola yang harus menunggu imam agak lama. Wala ya juzulan ora wenang laha kedue mustahadoh opo antu akhiro yen tangakhiraken sopo mustahadoh as-sholata ing sholat li syai'in kerana suwiji-wiji illama angin perkara kana kang ana opo ma ana iku limas lahatis sholati kerana maslahate sholat. Wadzalika utawi mengkono-mengkono maka nali maslahati sholat iku kasatril aurati kaya dene nutup aurat, wantidhoril jamaati lan ngenti-ngenti sholat jamaah, wa ijabatil muadzini lan jawabi wong kang azan, wa iqamatis sholati lan maca iqamatis sholat, warrotibati lan sholat rawatib al-qobliyati kang bangsa sadurunge sholat fardu, al-qobliyati kang bangsa sadurunge sholat fardu, koma wala ya juzu tidak boleh mengakhirkan sholat kecuali demi kemaslahatan sholat, seperti misalnya menutup aurat, menunggu jamaah ya.
Nggak apa-apa tidak langsung sholat setelah wudhu itu jika memang ada hal-hal yang dilakukan yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, seperti nutup aurat ya. Lagi perempuan ribet ya, habis disumpel pakai pembalut wudhu, habis itu harus nutup kepala ya dengan daleman rambut atau sesamanya, lalu pakai mukenanya juga nggak bisa asal sat aja kan. Maka mukenanya harus dipastikan tidak ada rambut yang terlihat ya, tidak ada aurat yang terlihat rambutnya. Lalu ininya harus ditutup dulu ya, dagunya ditutup ya. Lalu setidak-tidaknya lah kalau sehabis pakai mukena memastikan pergelangan tangan juga sudah tertutup sempurna. Ngecek begitu kadang kan butuh waktu, belum lagi kalau misalnya mengambil kesunahan pakai minyak wangi setelah memakai mukena ya, hal-hal seperti itu diperhitungkan. Jika memang untuk kemaslahatan sholat ya tidak apa-apa. Dan juga misalnya sudah biasa jamaah, nunggu jamaah mulai, jawabi muadzin dulu yang sedang azan, lalu nunggu iqomah dibacakan selesai dibacakan, lalu kemudian sholat rawatib qobliyah dulu kalau sholatnya kebetulan ada qobliyahnya, enggak apa-apa. Fa'in akhirat mangka lamun ngahiraken sopo mustahadoh li ghairi maslahati sholati kerana sakliyane maslahate sholat, dorro mangka bahayani opo ta'akhoro dorro mangka bahayani opo in akhirat maaf, dorro mangka bahayani opo in akhirat. Wa wajabalan wajib alaiha ingatase mustahado opo antu'ida yen tambalekaken sopo mustahado jami'ama ing sekabehane perkara taqaddama kang wis dingin opo ma. Jika mengakhirkan sholat untuk selain kemaslahatan sholat, ngobrol dulu ya, habis wudhu misalnya ngobrol dulu, mangan dingin, nggak langsung sholat, atau apalah yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat, tidak ada gunanya, tidak ada hubungannya dengan sholat itu sendiri gitu ya, maka madorot ya, madorotnya karena ya takutnya hadasnya keluar pada saat itu tanpa bisa dirasakan, tanpa diketahui oleh si mustahadohnya sendiri. Wa wajibah dan wajib pada akhirnya wajib untuk mengulangi seluruh langkahnya dari awal. Kalau memang tertunda begitu lama tanpa ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, terus kemudian lah jebol misalnya sumbatan farjinya, waduh gitu. Berarti kan mengotori pembalutnya. Kalau digunakan untuk kalau karena ada sesuatu yang keluar berarti wudhunya batal, gitu kan? Maka harus diulangi lagi dari langkah yang pertama. Sadisan iku ing dalem kang kaping 6 yajibu utawi wajib. Alaiha ing atase mustahadoh apa al wudu likulli fardin kedua saben-saben sholat fardu. Yang keenam, wajib untuk wudhu untuk setiap sholat fardu. Satu wudhu untuk satu ibadah fardu. Ya kalau misalnya situasinya sholat maghrib, waktunya kan berdekatan. Seumpama sholatnya bukan di Kempek ya. Kalau di Kempek maghrib ke isya lama banget ya. Ya nggak lama banget sih, ada berapa? Sejam, nyampe 1 jam nggak ya? Nyampe ya. Setelah maghrib ke isya tuh, setelah azan maghrib ke azan isya ya, sejam lebih sekitar. Kalau misalnya waktu maghrib sama isyanya kan cepet tuh, selesai sholat maghrib nggak bisa kamu menunggu azan isya di masjid atau di musola tempat kamu biasa nunggu jamaah ya. Kamu harus keluar lagi pada saat waktu isya sudah masuk untuk melakukan langkah-langkah yang tadi karena kamu dalam keadaan istihadoh misalnya ya. Misalnya lagi istihadoh terus
berjamaah maghrib dan isya di masjid atau musola gitu. Wakadzalan halai kaya mengkono-mengkono wudu. Wakadzalan halai kaya mengkono-mengkono wudu. Yajibu wajib alaiha ing atase mustahado likulli fardin. Kedua saben-saben salat fardu aidon hale malih apa tajdidu ghuslil farji. Nganyar-nganyari mbasuh farji wal hashwi lan nyumpel wal aisobati lan nganggo blebet fil asohi ing dalam qaul asoh. Maka sebagaimana wajib wudu untuk setiap sholat fardu, juga wajib ya ketika akan sholat fardu tidak hanya wudunya saja yang wajib, tapi seluruh langkah yang tadi itu, yakni membasuh farji, menyumbat farji, menggunakan pembalut, menurut qaul asoh juga wajib keseluruhannya. Ya, itulah ya langkah-langkah pada saat istihadah yang jika kalian pertama kali merasakannya di pesantren, insya Allah sebenarnya nggak bingung-bingung banget ya, karena saya husnudzon mbak-mbak senior sudah bisa mengajarkan langkah-langkah tersebut. Ya, artinya langkah-langkah tersebut jelas ada keterangannya di kitab ini. Tinggal kalau sampean, oh ternyata kemarin saya itu salah langkah-langkahnya, ya ini yang benar begini. Atau misalnya, pantesan biasanya saya sakit kalau disumpel karena ketebelen misalnya kapasnya. Oh ya berarti boleh dikurangi, enggak kok misalnya mbak-mbaknya ngewarai ini disumpel pakai kapas segini, ya enggak harus saklek segitu ya, boleh disesuaikan dengan kenyamanan kita. Halil mustahadoti anata iku kedue wong wadon kang istihadah antatana fala utawi yenta ngelakoni sholat sunnah sopo mustahadah antatana fala utawi yenta ngelakoni sholat sunnah sopo mustahadah. Apakah perempuan yang istihadah boleh melakukan sholat sunnah? Lil mustahadoti iku kedue mustahadah antatana fala utawi yenta sholat sunnah sopo mustahadah masyaat ing dalam selagine karep sopo mustahadah fil wakti ing dalam waktune wa ba'dahu lan ing dalem sakwise al waqti. Perempuan yang istihadah boleh melakukan sholat sunnah selama memang berada dalam waktunya ya, waktunya sholat sunnah tahu. Dan juga setelahnya, artinya bebas, boleh melakukan kesunahan termasuk sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak boleh, sholat sunnah yang memiliki waktu boleh. Dengan ketentuan yang ya satu wudhu untuk satu sholat fardu dan beberapa sholat sunnah ya. Jadi tidak perlu mengulangi wudhu jika memang sudah wudhu untuk sholat fardu. Kalau belum punya wudhu, pengen sholat duha misalnya, nggak punya wudhu, terus pembalutnya kotor, ya berarti harus melakukan langkah-langkah yang tadi, harus bebersih dulu, disumbat dulu, disumpel dulu, pakai pembalut, ya, ila akhirih. Hukmu khurujid dami, utawi iki iku mertelaaken hukume metune darah. Utawi iki iku mertelaaken hukume metune darah ba'dal asbi, ing dalem sawise nganggo blebet. Gimana kalau sesudah mengenakan ya, pada saat melakukan langkah-langkah tadi, sesudah mengenakan pembalut ternyata darahnya tetap keluar.
La yadurru orang bahayani apa khurujud dami metune getih ba'dal asbi ing dalem sakwise nganggo blebet. Illa ingkana angin lamun ana apa khurujud dam ana iku bisa babi taksirin kelawan sebab pepeka fisyiddi ing dalem nemen-nemeni nganggo blebet. Fisyiddi ing dalem nemen-nemeni nganggo blebet. Tidak apa-apa keluar darah setelah memakai pembalut. Artinya tidak perlu diulangi langkah-langkahnya. Tentu ini ketika kondisinya ketika kita nggak kerasa ya. Kalau kita kerasa ada sesuatu yang keluar, ya berarti batal wudhunya, ya harus diulangi. Ini kalau nggak kerasa, masalahnya perbedaan keluarnya sesuatu dari farji itu kan beda-beda rasanya ya. Kalau pipis itu kan mesti kerasa ya kalau keluar. Kalau darah haid, istihadah, darah nifas itu kadang nggak kerasa, tapi temu-temu apa bahasa Indonesianya berbel gitu, paham ya? Tahu-tahu keluar aja, kita nggak menghendaki keluarnya kapan, tahu-tahu keluar aja. Nah ini kan kadang-kadang ada kondisi di mana kita nggak tahu kalau ternyata sedang mengalir gitu. Nah, kalau ternyata sudah pakai blebet, kondisi istihadah, sudah disumbat, sudah pakai pembalut, keluar tanpa kita rasakan, ya nggak apa-apa gitu, tidak apa-apa, kecuali memang kerasa terus kemudian kerasa ini kan berarti karena sumbatan atau pembalut yang dikenakan itu kurang kencang gitu. Bisa babi taksirin fisyiddi, kecuali kalau dalam keadaan ceroboh dalam mengencangkan pemakaian pembalutnya, berarti ya batal, berarti ada kecerobohan oleh mustahadoh itu sendiri. Kerasa misalnya, waduh keluar, waduh jebol ininya, penahannya gitu, berarti kerasa kan ya, berarti harus diulangi. Hal yu'fa anata den ngapura, hal yu'fa anata den ngapura opo andamil mustahadoti darah opo andamil mustahadoti darahe wong wadon kang istihadoh. Apakah darah istihadoh itu dima'fu? Yu'fa dan ngapura opo an kathirin akehe wa qalili damil istihadoti lan kidike darah istihadoh indal alamati ing dalem mungguhe imam kang banget alime rupane Ibnu Hajarin, Imam Ibnu Hajar al-Makkiyi. Wa yu'falan den ngapura opo an qalilihi kidike damil istihadoh fakot hale belaka indal alamatir romliyi ing dalem mungguhe Imam Ar-Romli al-Misriyi, Imam Ibnu Hajar al-Makkiyi bangsa Mekah, Imam Ar-Romli al-Misriyi bangsa Mesir. Rahimahuma mugia malasi ing Imam Ibnu Hajar lan Imam Ar-Romli sapa Allahu Allah. Apakah darah istihadah itu dima'fu? Ainnya darah istihadah itu apakah dima'fu? Menurut Imam Ibnu Hajar, banyak atau sedikitnya darah istihadah itu dima'fu. Dima'fu ini berarti tidak najis ya. Kalau tidak salah kemarin atau 2 hari lalu keterangan saya, darah istihadah itu najis. Jadi kalau yang membatalkan wudhu sebab keluarnya darah istihadah itu ya karena keluarnya sesuatu dari farji ya. Lalu kalau batal wudhunya kan ya nggak bisa sholat gitu ya maksudnya. Dan menurut Imam Romli, kalau sedikit dima'fu, kalau banyak baru tidak gitu, tidak dima'fu. Hukmung
qita'i damil mustahadati. Tapi sulit ya pada prakteknya ya. Wong sebagian perempuan aja kalau melihat darah headnya sendiri ada yang pingsan kok ya. Ya kan? Ada nggak yang jijik sampai pusing gitu? Ada saja. Ya, maksudnya pada akhirnya darah apapun yang kita lihat itu kita melihatnya kotor gitu kan. Ya saja angel-angel, kalau jijik ya ditinggalkan, dibersihkan gitu aja. Kalau seumpama ada keadaan darurat misalnya di perjalanan, mohon maaf, baju dalamnya tinggal itu-itunya, tapi tetesan bercak darah istihadah, ya pakai pendapat ini ya, bahwa memang darah istihadah kalau sedikit itu dimaafu, nggak najis ya, nggak apa-apa gitu. Dimantep-mantepakan hati ya gitu ya. Hukmung qita'i damil mustahadati utawi iki iku mertelaaken hukume mandege darahe wong wadon kang wong wadon kang istihadah, mohon maaf. Hukmung qita'i damil mustahadati utawi iki iku mertelaaken hukume mandege darahe wong wadon kang istihadah. Hukum berhentinya darah istihadah idza tawaddaat ing dalem nalikane wudu sapa al mustahadatu wong wadon kang istihadah sumang qata'an nuli mandeg apa addamu darah ba'dal wudu'i ing dalem sakwise wudu au fihi atawa ing dalem nalikane wudu au fis sholati atawa ing dalem salat fa in wasi'a maka lamun amot apa zamanul inqita'i mangsane mandeg wudu'an ing wudu was sholata lan ing salat wajaba mangka wajib apa i'adatul wudu'i baleni wudu wa malan perkara ma'ahu sertane wudu. Apabila perempuan yang istihadah sudah wudu, lalu setelah wudu darahnya berhenti, atau berhentinya di tengah-tengah wudu, ketika melakukan wudu berhenti darahnya, atau di tengah-tengah sholat darahnya berhenti. Maka jika pada saat berhentinya darah itu waktunya cukup untuk melakukan wudhu dan melakukan satu sholat, maka wajib untuk mengulangi wudhunya wama ma'ahu dan hal yang menyertainya. Hal yang menyertainya ya berarti wudhu, nutup aurat gitu-gitu ya, lalu kemudian sholat. Ya, bisa dipahami ya yang ini ya. Sedang istihadah, terus kan lagi wudhu nih, perempuan yang istihadah ini wudhu karena mau sholat fardu. Ternyata setelah wudhu atau tengah-tengah wudhu atau tengah-tengah sholat darahnya itu berhenti. Taunya gimana? Ya, dikira-kira saja gitu kan. Nah, kalau balik lagi, kalau kita sudah mengenali tubuh kita atau mengenali bagaimana kita kalau mengeluarkan darah, ini bisa dikira-kirakan. Lalu pada masanya berhenti itu ada waktu yang cukup untuk melakukan wudhu dan sholat. Ya berarti diulangi wudhunya dan diulangi sholatnya. Kalau memang sudah sholat, berhentinya pada saat sholat, ya berarti wudhu dan sholatnya diulangi juga. Wa illalan lamun ora in wasi'a zamanul inqita'i bi alam yasa kelawan yenta ora amot opo zamanul inqita'i mangsane mandeg wudu'an ing wudu was sholata lan ing sholat fala yalzamuha mangka ora wajib ing mustahadoh opo syai'un suwiji-wiji jika masa berhentinya itu tidak muat di alam yasa, tidak muat untuk dilakukan di dalamnya wudu dan sholat,
maka tidak wajib untuk mengulangi wudu dan sholatnya. Berarti ini kalau misalnya melakukannya itu di akhir waktu sholat ya, wudu untuk melakukan sholat fardu di mepet-mepet waktunya habis gitu ya, lalu darahnya berhenti, selesai, artinya istihadahnya itu sudah selesai gitu. Lalu sisa waktu yang ada tidak cukup untuk melakukan wudu dan sholat, tapi hanya cukup untuk melakukan satu sholat saja misalnya ya. Karena kan dia wudunya mepet-mepet, tujuannya untuk sholat, dan sisa waktunya itu hanya cukup untuk satu sholat saja misalnya, maka yang nggak perlu mengulangi, sudah dianggap cukup. Wahalaha, artinya gini, kenapa harus diulangi? Karena wudu yang dilakukan oleh orang yang istihadah itu wudu yang darurat. Wudu yang darurat ini ya hanya dilakukan oleh orang yang mengalami kondisi darurat seperti daimul hadath, baik itu daimul hadathnya istihadah atau selainnya. Jadi ketika darah istihadahnya selesai, sudah tidak dalam keadaan darurat ya, sudah lepas dari keadaan darurat. Saat sudah lepas dari keadaan darurat, harusnya bersucinya orang yang biasa, yang tidak darurat, makanya harus diulangi. Wahalahalan anata iku kedue mustahadoh antusolia utawi antusolia utawi yen ta salat sapa mustahadoh ba'dang kita iddami ing dalam sakwise mandege darah. Idza tadat ing dalam nalikane terbiasa sapa mustahadoh ing kita addami ing mandege darah wa audahu lan balike dam. Lalu apakah mustahadoh, perempuan yang istihadoh itu sholat setelah terputusnya darah istihadahnya? Jika memang dia terbiasa darahnya terputus, berhenti lalu keluar lagi. Kalau perempuan yang terbiasa, yang punya kebiasaan darahnya itu keputus keluar, mandeg metu ya, berhenti keluar, punya kebiasaan begitu, apakah boleh? Apakah pada saat dia itu darahnya berhenti maka dia harus sholat gitu? Al jawabu utawi jawabane iku annaha temen setuhune mustahadoh iku tetep kedue mustahadoh antasyro'a utawi yen ta nglakoni sapa mustahadoh fi sholati ing dalam sholat idza tadat ing dalam nalikane terbiasa sapa mustahadoh audad dami ing balike getih an kurbin saking zaman kang parek. Jawabannya adalah mustahadoh harus segera melakukan sholat ketika dia punya kebiasaan seperti itu. Ketika darahnya sedang berhenti, cepat-cepat sholat sebelum darahnya kembali keluar lagi dalam waktu dekat. Karena dia tahu sebentar lagi darahnya akan keluar. Mumpung belum keluar, cepat-cepat sholat. Kalau tidak sedang keluar kan bisa sholat dengan cara yang biasa ya, tidak perlu disumpel-sumpel gitu. Cepat-cepat sholat lah, keburu darahnya keluar. Kalau darahnya sudah keluar, step-stepnya kan ribet ya, harus nyumpel, harus apa, itu ribet. Makanya istihadah itu kan capek ya, kita capek ya. Sebenarnya capeknya itu karena jaga sholatnya itu sih, karena kita setiap mau sholat itu ribetnya. Belum lagi kalau kamarnya di atas, ya enggak? Ya, kamarnya jauh dari kamar mandi. Aduh, pengen nganggo mukena bae kudu nanjak naik ke kamar. Harus kita naik kan biasanya langkahnya lebar-lebar ya, harus sempit langkahnya, ya enggak?
dari pengalaman, karena mengalami dulu di pondok seperti itu susah ya, makanya pengennya kan istihadah itu keadaan yang tidak diinginkan gitu, karena selain mau sholat ribet juga kalau kebetulan istihadahnya itu setelah 15 hari haid itu ribet lagi ngitungnya. Au akhbaroha atawa ngabari ing mustahadoh sopo thiqotun wong kang terpercaya gitu, sopo thiqotun wong kang terpercaya, arifun kang ngaweruhi bi'audihi kelawan balike dam an kurbin saking zaman kang parek, summa illam ya'ud nuli lamun ora balik opo addamu darah an kurbin saking zaman kang parek, bana mangka pertela opo butlanul wudu'i batale wudu was sholati lan sholat. Atau orang yang thiqotun arifun, orang yang tahu persis, atau bisa juga kita sebut sebagai orang yang berpengalaman dalam hal istihadah ya, terutama dalam kasus ini, dalam contoh ini adalah orang yang istihadahnya darahnya keputus-putus. Orang yang berpengalaman memberitahukan bahwa dia itu akan segera keluar darah lagi. Seumpama yang mengalami ini nggak tahu kalau dia akan keluar darah lagi ya. Misalnya si A si B, si A sedang istihadah darahnya keputus-putus, lalu pada saat sedang berhenti temennya si B ini masih tahu, aku kemarin waktu istihadah keputus-putus itu berhentinya sebentar, cepetan kamu sholat sebelum darah kamu keluar lagi. Nah, ini berarti B adalah thiqotun arifun, orang yang mengetahui persis karena pernah mengalami gitu ya. Beda dengan thiqoh kalau dalam perkara menentukan hilal awal Ramadan atau awal Syawal ya, itu berbeda definisi, itu lebih kompleks kriteria thiqohnya. Pemaknaan thiqoh aslinya kan orang yang adil gitu ya. Thiqoh yang di sini adalah orang yang tahu persis, minimalnya itu perempuan yang sama-sama sudah berpengalaman istihadah gitu. Summa ilam ya'ud, lalu jika tidak, darahnya itu tidak keluar lagi ternyata, maka batal wudhu dan sholatnya ya. Istihadah dengan model istihadahnya itu darahnya keputus-putus, keluar tidak kayak gitu. Lalu pada saat sedang tidak keluar, dia gage-gage sholat karena takut darahnya akan keluar lagi ya. Ternyata nggak keluar lagi, ternyata memang darahnya sudah berhenti. Wudhunya dianggap batal dan sholatnya juga dianggap batal. Dia harus mengulangi wudhu dan sholatnya gitu, karena tadi dilakukan dalam keadaan masih istihadah gitu kan. Wa idza lam ta'tad, lan ing dalam nalikane ora biasa sapa mustahadah, audad dami ing balike getih, ba'dal ing kitoi ing dalem sakwise kepegot, bima kelawan waktu, yasa'u kang amot apa ma wudu'an ing wudu, washolata lan ing sholat, aulam yukhbirha atawa ora aweh kabar ing mustahadah sapa arifun wong kang ngawruhi bi'audihi kelawan balike dam an kurbin saking zaman kang par, falaya juzu mangka ora wenang laha kedue mustahadah opo antusollia yen tah salat sopo mustahadah bihadzal wudu'i kelawan ikilah wudu. Jika tidak punya kebiasaan darahnya keluar lagi setelah berhenti ya, bima yasa'u wudu'an wassolata, dengan ukuran berhentinya itu adalah waktu yang cukup untuk dilakukan di dalamnya wudu dan sholat,
si perempuan yang istihadoh ini sedang istihadoh tapi tidak punya kebiasaan darah keputus-putus. Ketika darahnya berhenti, ya dia tidak ada prasangka bahwa darahnya akan keluar lagi gitu, karena biasanya nggak begitu, karena biasanya memang tidak keluar lagi. Aulam yukhbirha, atau punya kebiasaan keputus-putus tapi dia tidak mengerti, ya si pelakunya mustahadohnya ini nggak ngerti bahwa darahnya akan keluar lagi dalam waktu dekat, dan lam yukhbirha arifun bi'audihi angkurbin, orang yang berpengalaman yang ada di dekatnya itu tidak memberitahukan kepada dia bahwa dia sebentar lagi akan keluar darah lagi. Maka fala yajuzulaha an tusalli bihadzal wudu, maka dia tidak boleh sholat dengan wudunya itu. Artinya dia harus mengulangi wudunya saat sudah diyakini darahnya sudah benar-benar berhenti. Oh, istihadoh, tapi biasanya kalau istihadoh nggak keputus-putus. Ya kalau pada saat berhenti berarti kan prasangka yang paling kuat adalah tidak akan keluar lagi, ya. Maka cukup untuk menganggap istihadohnya telah selesai. Ya, dia berarti dalam keadaan orang yang biasa, orang yang bukan daimul hadath, ya wudu lalu kemudian sholat sebagaimana orang yang biasa. Ya, begitu. Ini untuk serba-serbi perempuan yang istihadoh, ya, bab ke-6 ini serba-serbi perempuan yang istihadoh. Apa saja yang tidak boleh dia lakukan, apa saja yang harus dilakukan, apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum sholat, ya. Lalu gimana ibadah sunnahnya, gimana pada saat puasa, ini tadi ada di bab 6 ini. Lalu kemudian bab 7 dan bab 8 ini adalah bab yang agak-agak gitu. Oke. Jadi mungkin kalau ada beberapa paragraf yang akan saya ulang-ulang terus atau kebetulan lisan saya kepleset, salah murodi atau salah menjelaskan, nah ini siap-siap saja sampai mungkin yang tidur, ya. Saya tidur tapi kok begitu melek, mananinya masih di sini-sini aja, ya berarti masih keterangannya masih panjang. Ad-darsu utawi pelajaran as-sabi'u kang kaping 7 iku al-mustahadotu mertelaaken wong wadon kang istihadoh fil haidi ing dalem haid. Ya. Ada mustahadoh fil haid, di mana klasifikasi atau macamnya itu ada 7. Nah, ini dijelaskan dalam bab ini. Idza abaro ing dalem nalikane nglewati apa addamu darah aktsarul haidi ing luwih akeh-akehe haid. Wa huwa hale utawi aktsarul haidi iku 15 apane yauman dinane. Fa fi hadhil halati mangka ing dalem ikilah tingkah tusamma den arani sopo almar'atu wong wadon mustahadotan ing wong wadon kang istihadoh ikhtalato kang dadi campur opo haiduha haide mustahadoh bil istihadoti kelawan istihadoh. Fahia mangka utawi mustahadoh, koma dulu. Jika darah yang dikeluarkan oleh seorang perempuan itu melebihi masa maksimal haid, yaitu 15 hari, maka dalam keadaan ini perempuan tersebut disebut sebagai mustahadoh, orang yang istihadoh yang masa haid dan masa istihadohnya itu bercampur. Bercampur artinya setelah melebihi 15 hari, tidak serta-merta seumpama keluar darah 16 hari,
tidak serta-merta yang 15 hari haid, yang 1 hari istihadah, tapi bercampur ya. Bisa jadi haidnya cuma 7 hari, sisanya istihadah. Berarti ada 8 hari yang tadi dianggap haid, sholatnya harus diqadha gitu. Atau bisa jadi tidak begitu, 16 hari itu bisa jadi haidnya cuma sehari semalam, sisa hari berikutnya ternyata istihadah. Ini akan sesuai penggolongan mana yang dia masuki ya. Fahya mangka utawi mustahadah iku imma antakuna ana kalane yen ta ana sapa mustahadah ana iku mubtadaatan den kawiti au mu'tadatan atawa den biasaaken. Wa kullun utawi saben-saben siji minhuma saking mubtadaah au mu'tadah tarotan ing dalem ambal kang kawitan iku takunu ana sapa kullun ana iku mumayyizatan kang bisa mbedakaken darah. Watarotan lan ing dalam ambal kang weneh iku takunu ana sapa kullun ana iku ghairu mumayyizatin kang ora bisa mbedakaken darah. Wa imma antakuna lan ana kalane yen ta ana sapa mustahadah ana iku mutahayyiratan kang bingung. Wasanu fasilulan bakal merinci sopo kita al haditha ing pembahasan anha saking mustahadah insyaallah taala. Ini kita tanggal 6 atau 7 Ramadan? 7 ya. Kalau 8, 9, 10 sekitar 8 hari lagi berarti pasarannya. 8 atau 7 hari lagi. Aja cepet-cepet gitu. Mustahadah yang dalam bab ini ya istihadah ketika melebihi 15 hari keluar darahnya. Berbeda dengan orang yang istihadahnya itu sebelum 15 hari ya. Seperti misalnya istihadah ketika masa sucinya belum genap 15 hari. Sucinya baru 13 hari misalnya. Terus keluar darah, berarti ya istihadah, tapi nanti 3 hari keluar darah itu adalah apa? Istihadah penyempurna suci. Bukan istihadah yang ini, kalau yang seperti itu ya. Atau orang keluar darah, kayaknya udah keterangannya ya. Orang keluar darah kurang dari sehari semalam, atau keputus-putus selama 7 hari, tapi setelah ditotal tidak mencapai 24 jam. Berarti istihadah biasa, istihadah yang tidak masuk penggolongan ini. Atau misalnya keluar darah sebelum usia haid, ya berarti istihadah yang bukan penggolongan ini juga. Hanya darah yang fasad gitulah, keluar tidak pada saatnya. Istihadah yang seperti ini itu ada 2 macam. Ada yang mubtadaah dan ada yang mu'tadah. Mubtadaah itu orang yang baru pertama kali haid. Mu'tadah itu sudah pernah haid walaupun baru 1 kali. Ya, misalnya pertama kali haid, lalu haid yang kedua dia istihadah, maka dia sudah tergolong ke dalam mu'tadah. Wa kullun minhuma, masing-masing dari mubtadaah dan
Mu'tadah itu ada yang mumayyizah, bisa membedakan sifatnya darah, dan ada yang ghairu mumayyizah, tidak bisa membedakan sifatnya darah. Makanya penting untuk dicatat, baik itu waktu keluarnya, warnanya, dan juga konsistensinya, yaitu kental tidak, apakah cair, apakah mohon maaf baunya nggak enak atau nggak ada baunya, dicatat. Terus yang ketiga ada yang mutahayyirah, mubtada'ah, mu'tadah, terus mutahayyirah. Mutahayyirah ini bingungnya karena bisa jadi tidak dicatat sama sekali, ya. Bingung kapan mulai haid, kapan darahnya berwarna hitam, kapan darahnya berwarna merah, kapan dia itu keruh warna darahnya, kapan berhentinya lalu keluar laginya. Wah, ini karena nggak dicatat misalnya. Baik itu yang tidak dicatat misalnya waktunya aja, atau yang tidak dicatat itu sifat darahnya aja. Nah, ini tergolongnya mutahayyirah. Wasanufasilul haditsa anha insyaallah, dan keterangan hal ini akan dijelaskan secara rinci insyaallah. Spidol di situ ya. Coba dioret-oret sedikit. Musti. Ada sih sebenarnya di halaman berikutnya tentang bagiannya ya. Mubtada'ah, orang yang baru pertama kali haid, atau kadang disebut juga mubtadi'ah. Mubtada orang yang sudah pernah haid, mutahayyirah, perempuan yang bingung dengan ritme haidnya, ya, waktunya dan juga sifat darahnya. Mubtada'ah boleh begini atau mumayyizah dan mumayyizah juga.
tadi jangan dihapus dulu ya. Mohon maaf. Mubtadi'ah, mu'tada, mutahayyirah. Yang mubtadi'ah kalau kitabnya sama dengan saya di halaman 64 di sebelum awalan itu ada kalau mau melihat tulisannya dari sini. Perempuan yang mustahadoh fil haid ya, mustahadoh fil haid. Istihadoh ketika haid, yakni ketika darahnya keluar melebihi 15 hari. Ada yang mubtada'ah atau mubtadi'ah, orang yang baru pertama kali haid. Yang mubtadi'ah ini ada dua penggolongan, yakni mubtadi'ah mumayyizah, perempuan yang baru pertama kali haid lalu bisa membedakan sifatnya darah. Dia catat betul kapan, berapa hari dia darahnya berwarna hitam, berapa hari merah, berapa hari coklat, berapa hari kental, berapa hari bau, berapa hari kental plus bau plus hitam, kayak itu dicatat betul-betul. Dan ghairu mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah adalah yang baru pertama kali haid dan tidak bisa membedakan darahnya. Berikutnya ada yang mu'tadah. Mu'tadah ini sudah pernah haid, walaupun baru pernah satu kali, sudah dianggap mu'tadah, sudah dianggap terbiasa haid, sudah punya adat lah gitu ya. Ada yang mumayyizah dan ghairu mumayyizah juga, berarti sudah pernah haid lalu tidak bisa membedakan sifatnya darah. Yang mu'tadah ghairu mumayyizah sudah pernah haid dan tidak bisa membedakan sifatnya darah. Lalu yang mutahayyirah, ini berarti kalau mubtadi'ah dan mu'tadah, dia waktunya bisa diingat ya, kapan keluarnya haid, kapan berhentinya, jam-jamnya itu masih dicatat dengan baik, masih diingat dengan baik. Kalau yang mutahayyirah ini bingung lah, perempuan yang kondisi dia mengeluarkan darah dan istihadah itu bingungnya terbagi menjadi 3. Ada yang mutlaqah, kalau dalam Uyunul Masail Lirboyo itu nasiyah li'adatiha qadron wa waqtan, dia lupa kebiasaannya baik secara waktu maupun adatnya.
kebiasaan head sebelumnya dia lupa, terus pada head sekarang dia juga lupa, tidak dicatat. Yang kedua, mutakhayyiroh yang kedua adalah dia lupa waktu keluarnya darah untuk head sebelumnya dan juga lupa jumlah harinya. Ya, zakiroh lil waqti, nasiyah lil adad. Terus yang ketujuh, yang terakhir ya, pembagian mutakhayyiroh yang ketiga atau pembagian mustahadoh yang ketujuh adalah mutakhayyiroh zakiroh lil adad, nasiyah lil waqti. Dia ingat jumlah harinya tapi lupa kapan waktu keluar dan berhentinya. Jadi kalau kita menemukan seseorang yang istihadoh dengan kasusnya itu melebihi 15 hari atau melebihi maksimal haid, digolongkan pada salah satu 7 golongan ini. Ya, tidak boleh kita menggolongkan asal saja 15 hari haid dan hari setelahnya istihadoh. Ya, ini keliru. Tapi bisa jadi ada yang begini kalau sudah disesuaikan dengan bagaimana adatnya, lalu dia masuk ke penggolongan mana, bagaimana sifat darahnya. Harus digolongkan dulu ke salah satu ini, baru bisa ditentukan berapa hari haidnya, berapa hari istihadohnya. Kalau sudah ketahuan berapa hari istihadohnya, akan diketahui berapa hari qadha puasanya, berapa jumlah sholat yang harus diqadha, ya kan? Dan tata cara lain seumpama dia harus mandi setiap akan sholat misalnya. Ada yang begitu ya, karena misalnya keputus-putus. Kalau istilah penamaan di kitab ini nih, Uyunul Masail Linisa. Mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah yang kedua. Yang ketiga, mu'tadah mumayyizah, yang keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah. Yang kelima, mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qadron wa waqtan atau mutakhayyiroh mutlaqoh. Ya, jadi yang mutakhayyiroh mutlaqoh itu bisa tergolong mutakhayyiroh itu sudah pasti mu'tadah ya. Mutakhayyiroh itu sudah pasti mu'tadah. Yang keenam, mu'tadah ghairu mumayyizah zakiroh li'adatiha qadron la waqtan. Orang yang sudah pernah haid tidak bisa membedakan sifat darahnya, dia lupa adatnya tapi tidak lupa waktunya. Enaknya pakai pembagian yang ini sih. Nanti besok saya bikin ulang skemanya lah. Ini skema yang dari Ibanah wal Ifadah. Yang ketujuh, mu'tadah ghairu mumayyizah zakiro li'adatiha waqtan la qadron. Itu yang terakhir. Zakiro lil adad, nasiyah lil waqti. Ya, yang terakhir itu ya. Kalau mustahadoh bin nifas di sini ada 5, sepertinya agak berbeda dengan yang di Ibanah. Kita anggap pemanasan dulu. Nanti kita itu akan membahas begitu banyak klasifikasi istihadoh. Di Ibanah mustahadoh bin nifas ada 7 juga, lebih banyak daripada
di kitab lain. Enak, lebih lengkap, lebih rinci ya. Al-farqu bainal mustahadati wa bainal lati 'alaiha baqiyatu tuhrin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa